keturunan dari siapa, kemudian anak siapa, kemudian garis keturunan lain-lain itu kita bisa mengajukan secara pribadi. Ibaratnya itu adalah voluntary ya, untuk menentukan DNA kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aspek dari segi hukum, karena ini mengandung aspek pembuktian juga gitu. Artinya ketika kita menetapkan kita adalah keturunan ini, kita anak ini, kita adalah orang tua ini, maka itu nanti mengandung konsekuensi terkait dengan status hukumnya. Status hukum itu akan menyangkut terkait dengan warisan dan lain-lain gitu loh. Nah, kalau menyangkut aspek hukum, ini yang bisa menentukan adalah proses hukum gitu loh. Misalnya dia mengajukan proses itu ke pengadilan. Nanti pengadilan yang akan menentukan, ada perintah, ada penetapan, ada putusan dari pengadilan untuk kedua belah pihak ini dilakukan pemeriksaan DNA-nya, sehingga nanti hasil dari pemeriksaan tersebut itu menentukan status hukum apakah seseorang ini keturunan dari seseorang atau tidak gitu. Jadi lebih berkepastian dan lebih berkekuatan hukum tetap gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaannya apakah sendiri boleh, ya boleh-boleh aja mengajukan, tapi dia tidak memiliki dimensi hukum gitu ya. Artinya hasilnya itu bisa jadi hanya sekedar pembuktian, oh ini adalah keturunan ini, oh ini anak sini, ini orang tuanya ini, itu aja gitu. Tapi kalau mau berkepastian hukum, maka harus lewat proses pengadilan gitu, mengajukan permohonan, kemudian meminta, nanti pengadilan akan perintahkan kedua belah pihak ini untuk ke badan swasta yang khusus menangani DNA atau rumah sakit yang punya fasilitas untuk laboratorium DNA, sehingga nanti hasilnya dilaporkan ke pengadilan, nanti pengadilan bisa menetapkan ini hasilnya begitu. Yaitu salah satunya kan faktornya kan bisa jadi sepihak itu, tapi saya kira begini, setiap badan usaha yang menyediakan fasilitas DNA itu pasti bekerja dengan integriti yang kuat gitu. Hasilnya itu pasti tentu nggak diragukan lagi gitu loh. Tapi yang menjadi kendala itu adalah hasilnya. Hasilnya ini apakah bisa kemudian menjadi sebuah fakta hukum, apakah bisa menjadi bukti hukum bagi kedua belah pihak, tentu ini bahan pertanyaan. Karena mungkin pihak lain merasa mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan sampelnya, misalnya contoh seperti itu. Yang paling ideal adalah meminta ke pengadilan untuk sama-sama menetapkan, sehingga nanti prosesnya itu dipantau oleh pengadilan dan hasilnya juga lebih berkepastian hukum tetap kan. Jadi lebih fair gitu prosesnya. Begitu. Begini, saya sih tidak mengetahui bagaimana fakta hukum yang terjadi gitu ya. Pertanyaannya begini, apakah fakta hukum di pengadilan tinggi tersebut sudah memperhatikan atau mempertimbangkan aspek bukti DNA-nya atau tidak gitu, bukti genealoginya atau tidak, bukti kesehatannya atau tidak gitu loh, atau hanya berdasarkan fakta-fakta bukti-bukti yang menyangkut perdata saja, misalnya berdasarkan keterangan saksi, si saksi ini menerangkan bahwasanya oh iya mereka pernah menikah, oh si A ini pernah hamil, kemudian si B ini adalah bapaknya, kemudian orang banyak bersaksi gitu kan ya, sama kayak kita, ini kesaksian-kesaksian perdata. Kayak saya misalnya kan, saya kan tidak pernah dites DNA oleh orang tua saya atau siapapun gitu. Tapi saya tahu saya dilahirkan atau orang lain tahu menyaksikan, oh kamu adalah anak ini dilahirkan orang ibunya ini, ayahnya adalah ini gitu. Nah itu fakta perdata, fakta yang sifatnya adalah yang selama ini terjadi. Tapi kalau ada keraguan-keraguan yang sifatnya secara medis, maka perlu diuji gitu ya. Nah dalam fakta misalnya kasus si artis si R ini, maka kan ada banyak keraguan ya, saksi-saksi dan segala macam itu, meskipun dari si W-nya sudah menyampaikan bukti-bukti saksi-saksi, tapi ada banyak keraguan dari pihak R, maka untuk memutus atau memastikan keraguannya tersebut ya harus lewat bukti medis, dalam hal ini DNA. DNA itu kan secara metodologi dan secara teknikal kesehatan udah tidak bisa diragukan lagi kan fakta kebenarannya gitu. Gitu sih.